Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dido Fatika Sembiring dengan NIM 1905113873. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faizah ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan juga kepada teman-teman semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi belajar dan proses belajar bahasa. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1983, halaman 391 berpendapat bahwa proses belajar ditentukan oleh 1. Karakteristik si terdidik, 2. Konteks sosial, dan 3. Kondisi belajar. Proses belajar yang berhubungan dengan kondisi belajar pada umumnya bermuara pada keberhasilan hasil dari belajar. Kondisi belajar dapat dilihat dari dua segi, yaitu 1. Sifat dan 2. Faktor. Yang berhubungan dengan sifat yaitu proses belajar bersifat formal dan proses belajar bersifat non-formal, dan yang berhubungan dengan faktor yaitu faktor terdiri dari faktor dalam atau intern dan faktor luar atau ekstern. Dilihat dari segi faktor yang mempengaruhi proses belajar, terdiri atas A. Faktor dalam dan B. Faktor luar. Faktor dalam misalnya yang berhubungan dengan intelijensia, motivasi, dan sikap. Faktor intelijensia akan kelihatan pada kecepatan si terdidik mencerna pengalaman kebahasaan yang ia peroleh. Faktor motivasi yang akan mendorongnya untuk bergiat dalam segala aktivitas keterampilan bahasa, dan faktor sikap akan kelihatan pada penilaian sikap terdidik terhadap materi yang dipelajari dan media yang menyampaikan materi itu. Misalnya yang berhubungan dengan kondisi fisik, lingkungan, dan latar sosial ekonomi si terdidik. Kondisi fisik berupa tidak normalnya alat bicara dan alat dengar, kelelahan, dan gangguan pada otak, turut mempengaruhi proses belajar. Faktor lingkungan yang terutama terpenuhinya syarat minimal, misalnya tersedia bahan lingkungan yang mendukung, harus diperhatikan agar kondisi belajar berlangsung dengan baik, dan latar belakang sosial ekonomi si terdidik ikut mengkondisi proses belajar si terdidik. Pada tahun 1983, halaman 397-399 berpendapat bahwa si terdidik bahasa kedua harus menguasai beberapa faktor, yaitu 1. Domain afektif, kognitif, dan konsekuensi-konsekuensi sosial. Domain afektif, kontak yang buruk dan ketidakhadiran acuan yang aman menyebabkan si terdidik menderita syok emosi yang terdiri dari 3 syok emosi, yaitu 1. Syok budaya, syok bahasa, dan stres budaya. Yang dimaksud dengan syok adalah pengalaman yang awal-awal mempraktekkan bahasa, terutama ketika si terdidik tiba-tiba tertarik pada lingkungan bahasa kedua. Kognitif, yang mengisyaratkan bahwa si terdidik mengalami orientasi yang keliru terhadap penguasaan semua tatanan linguistik dan aspek-aspek sosial linguistik bahasa kedua. Konsekuensi-konsekuensi sosial. Si terdidik hidup dalam lingkungan budaya tertentu yang terutama dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tuanya dianggap sebagai tokoh yang menjadi panutan, pembimbing, dan pendorong dalam sosialisasi si terdidik. Dihubungkan dengan proses belajar bahasa, maka orang tua merupakan model. Dalam proses selanjutnya, guru dan teman menjadi model dalam perkembangan proses belajar bahasa, proses perolehan bahasa atau satelisasi. 4 akuisisi yang digunakan si terdidik untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Menguasai bunyi bahasa, B. Menguasai bentuk kata, C. Menguasai kalimat, dan D. Menguasai makna. Stern pada tahun 1983 menyebutkan strategi dalam proses belajar bahasa, yaitu 1. Strategi perencanaan atau strategi belajar positif, 2. Strategi aktif atau pendekatan aktif dalam tugas akhir, 3. Strategi ematik, 4. Strategi eksperimental, 5. Strategi semantik, 6. Strategi praktis atau keinginan untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan yang nyata, 7. Strategi komunikasi atau keinginan untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan yang nyata, 8. Strategi monitor atau monitor sendiri dan mengkritik penggunaan bahasa, 9. Strategi internalisasi atau pengembangan bahasa kedua. Ciri-ciri si terdidik yang baik ketika sedang melaksanakan proses belajar bahasa terdiri atas 1. Mau dan seorang penerka yang baik, 2. Suka berkomunikasi, 3. Kadang-kadang tidak malu terhadap kesalahan dan siap memperbaikinya, 4. Suka mengikuti perkembangan bahasa, 5. Praktis, 6. Mengikuti
ujarannya dan membandingkannya dengan ujaran yang baku. 7. Mengikuti perubahan makna karena konteks sosial. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.